Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi persiapan UTS semester genap. Di sekolah yang saya ajarkan itu hanya ada dua bab, yaitu limit dan turunan. Bagi adik-adik yang sekolahnya di tempat lain mungkin berbeda babnya karena ini kondisi pandemi. Mungkin ada yang 3 bab atau mungkin ada yang 4 bab dan seterusnya. Di materi limit itu ada materi limit substitusi, ada pemfaktoran, terus ada bentuk kali sekawan ya. Yang pertama kita coba latihan limit substitusi. Contohnya seperti ini. Jika ada limit X mendekati 3, akar dari X kuadrat plus 16 per X. Jadi kalau melihat bentuk akar, jangan langsung mengalihkan bentuk sekawan atau pemfaktoran. Langkah pertama kita cek dulu dengan cara substitusi. Kita substitusi X mendekati 3, maka jadinya X-nya diganti 3, maka 3 kuadrat tambah 16 per 3 ya. X-nya diganti dengan 3. Kemudian 3 kuadrat itu 9, 9 tambah 16 itu 25 per 3. Akar 25 itu sama dengan 5 per 3. Maka limit X mendekati 3 akar X kuadrat plus 16 per X itu sama dengan 5 per 3. Saya coba dilanjut ini dengan soal yang nomor 2. Limit X mendekati 3, X per akar X kuadrat plus 7. Seperti biasa kita substitusi, X-nya kita ganti dengan 3, X-nya diganti dengan 3. Ini akar X kuadrat berarti 3 kuadrat tambah 7. 3 ini masih 3 sama, 3 kuadrat tambah 7 itu 9 tambah 7. Berarti akar 16 ya, sama dengan 3 per 4. Di limit X mendekati 3, X per akar X kuadrat plus 7 sama dengan 3 per 4. Sekarang kita lanjutkan ke limit pemfaktoran. Limit pemfaktoran itu dilakukan manakala ketika disubstitusi itu menghasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu salah satu diantaranya adalah 0 per 0. Coba kita substitusi. X mendekati 3, X-nya diganti 3, maka ini 3 kuadrat, 2 kali X berarti 2 kali 3, dikurang 15, 3 dikurangi 3. Sama dengan 0 per 0 ini. Ini 9 ya, ini 9, ini 6, 9 tambah 6 itu 15, 15 kurang 15, 0, 3 kurang 3 juga 0. Nah, dalam limit 0 per 0 itu dikenal dengan bentuk tidak tentu. Maka kalau bentuk tidak tentu ini tidak boleh ya. Tidak boleh, maka harus dikerjakan dengan cara lain, yaitu dengan cara pemfaktoran. Gimana cara memfaktorkan ini? Ini X kuadrat tambah 2X min 15, yaitu X min 3 tambah X plus 5. Jadi cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya 2 yang ada di sini, kalau dikali 15. Ini min 3 tambah 5, itu kan 2 ya, per X min 3. Ini X mendekati 3. Ini karena ini sama, bisa kita coret ya. Kemudian limitnya tinggal limit X mendekati 3, X tambah 5. Setelah dicoret, maka X-nya diganti lagi dengan 3 ditambah 5. 3 tambah 5 berapa? 8 ya. Kemudian, soal ini masih soal yang sama, tapi ini dikerjakan dengan cara lain, yaitu cara L'Hopital namanya ya. Yaitu menggunakan turunan. Nah, ini soalnya masih sama. Kita turunin ya, ini turunin X kuadrat itu kalau diturunin kan 2X. 2 kali X 2 kurang 1. Pangkatnya berkurang 1. 2X turunannya 2, X turunannya 1. Kemudian X mendekati 3 ini disubstitusi ke X di sini. Maka 2 kali 3 tambah 2. X-nya diganti 3 per 1. Kemudian 2 kali 3 itu 6, tambah 2, 8. 8 bagi 1 sama dengan 8. Baik menggunakan cara pemfaktoran ataupun cara L'Hopital itu hasilnya sama. Silahkan kalian menggunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Masih tentang limit pemfaktoran, kalau ada limit X min 4, X mendekati 4, akar X min 2. Itu sama dengan kalau disubstitusi,
X-nya diganti dengan 4, 4 kurang 4, akar 4 dikurangi 2. Hasilnya 0 per 0. Maka kalau 0 per 0 dalam limit itu dikenal dalam bentuk tidak tentu. Kalau bentuk tidak tentu, ini tidak boleh, maka harus digunakan cara yang lain. Kita tulis lagi soalnya. Ini kita faktorin, X min 4 itu difaktorin jadi akar X plus 2 akar X min 2. Ini kalau ini kan bentuk A plus B A min B. Maka jadinya A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau akar X ini dikuadratkan, ya, min 2 dikuadratkan, jadinya X min 4. Ya. X min 4 akan sama dengan yang di sebelah kiri. Akar X dikuadratkan, akarnya hilang. Kemudian karena ini sama, biasa kita coret, kemudian sisanya tinggal ini, akar X plus 2. Sekarang akar X ini, X-nya kita ganti dengan 4. Ya, saya ganti dengan 4 ini, kemudian ditambah 2. Akar 4 itu berapa? 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, saya. Kemudian masih tentang limit pemfaktoran. Ya, masih tentang limit pemfaktoran. Jika ada limit X mendekati 2, 1 per X min 2, 2 per X min 4, min 1 per X min 3, ini sama dengan berapa? Gitu ya. Ini bentuknya beda ini. Hanya saja ini di bawah kalau X-nya diganti dengan 2, ini kan 2 kurang 2, udah 0. 0 dikali dengan ini semua, sudah 0 semua ya. Ini kan 0 di bawah ini. 0 ya. Kalau 0 maka 1 per 0 dikali ini semua bentuknya tidak tentu. Karena bentuk tidak tentu maka digunakan cara limit pemfaktoran. Caranya kita sederhanakan yang ada di dalam kurung ini. Kita samakan penyebut dulu ya. Ini karena X min 4 dengan X min 3 sesuai dengan aturan pengurangan pecahan, kalau penyebutnya tidak sama tidak boleh dikurangi. Maka ini saya samakan, penyebutnya jadinya X min 4, X min 3. Kemudian ini dikali, nih 2 kali X min 3, 1 dikali X min 4. Ya, ini kali silang ini. Ini kali ke sini. Ya, ini kali ke sini. Lalu 2 kali X, 2X. 2 kali min 3, min 6. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali min 4, plus 4. Yang penyebutnya tetap, ya nggak berubah. Yang ini. Kemudian lanjut. 1 per X min 2. 2X dikurangi X, itu X. Min 6 ditambah 4, min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, yang bawah tidak berubah ya. Kalau sudah seperti ini, maka yang ini bisa kita coret. Ya. Coret tinggal 1 per X min 4, X min 3. Kalau sudah dicoret seperti biasa, X-nya diganti dengan 2. 2 dikurangi 4, min 2 ya. 2 kurangi 3. Maka hasilnya setengah. Ini sama saja 1 per 2 kurang 4 itu kan min 2. Kali min 1. Positif jadinya sama dengan 2. Maka limit X mendekati 2, 1 per X min 2 kali 2 per X min 4 min 1 per X min 3 itu sama dengan setengah. Kalau misalkan ada yang bingung, silakan diulang-ulang videonya ya sampai paham. Kalau ada yang tidak paham, silakan di kolom komentar ya, bisa ditanyakan. Kemudian, limit yang baru saja saya jelaskan akan saya gunakan dengan cara yang lain. Bukan ya, ini. Oke, sekarang pindah ke limit bentuk sekawan namanya ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar substitusi, kemudian kita juga sudah belajar pemfaktoran, ini cara sekawan ya. Bentuknya akar. Ini kalau disubstitusi itu menghasilkan bentuk 0 per 0. Ini coba 3 dimasukkan ke sini. Yang atas sudah 0 ya. 3 kurang 3 0. 3 tambah 4 7. Ini 3 tambah 4 ya. Ini kalau misalkan di 3 tambah 4, ini 2 kali 3 tambah 1. Akar 7 kurang akar 7 kan hasilnya juga 0. Maka ini 0 per 0. Karena ini bentuknya akar, maka digunakan cara kali sekawan. Kita kali sekawan. Sekawan itu yang lawan daripada
yang di penyebutnya ini. Karena ini min, gantinya di sini plus. Ini kalau dibagi itu hasilnya 1. Sesuatu kalau dikali 1 tidak akan berubah nilainya ya. Ini hanya merubah bentuk dan tidak merubah nilai. Oke, sekarang kita kalikan X min 3 dikali ini semua. Ya, X min 3 ini dikali. Lalu yang bawah X plus 4 ini kan mengikuti ini min, B, ini A plus B. Hasilnya apa? A kuadrat. Kalau ini dikuadratkan akarnya hilang, tinggal X plus 4. 2X plus 1 dikuadratkan akarnya hilang, tinggal 2X plus 1. Ini tetap min. Lanjut ya. Kemudian yang bawah, X dikurangi X itu min X. Ya. Ini dikurang ini kan 1 kurang 2, min 1. 4 dikurang 1, 3. Tapi bentuknya saya rubah. Harusnya kan min X, 4 kurang 1 plus 3. Tapi saya rubah. Ini kan sama saja begini. Ya. Ini sama nih. Saya faktorin min 1. Kenapa? Saya buat seperti ini agar ini bisa dicoret dengan ini ya. Kemudian setelah dicoret, X-nya kita ganti dengan 3. 3 tambah 4, ini 7. 2 tambah 3 tambah 1, 7 juga. Per min 1 tetap. Ini akar 7, ini juga akar 7. Akar 7 tambah akar 7. Oh, ini terjadi pengulangan ya. Sama dengan 2 akar 7. Ini kan akar 7. Ini akar 7 tambah akar 7 dibagi min 1. Berarti min 2 akar 7. Akar 7 tambah akar 7 sama dengan 2 akar 7 per min 1. Jadinya ini ya. Min 2 akar 7. Oke. Ini ada cara yang lebih pendek daripada ini. Saya coba akan kerjakan. Ini hasilnya min 2 akar 7 ya. Ada cara 2 namanya. Coba kita lihat cara yang kedua. Ini soal yang sama dengan yang soal sebelumnya. Langkah pertama, bayangkan soal ini tidak memiliki akar. Lalu diturunin satu-satu. Turunan dari X itu 1. Kemudian, turunan dari X ini 1. Turunan dari min 2X ini adalah, ini kan 2X. 2 turunannya. Karena ini ada min, maka di sini juga min. Bayangkan seolah-olah soal ini tidak memiliki bentuk akar. Lalu setelah seperti ini, setelah diturunin satu-satu, lalu dikali dengan sekawannya. Sekawan dari sini berapa? Dari mana nih? 7 kok bisa akar 7, akar 7? Coba aja nih, X-nya diganti 3, kan berarti akar 3 tambah 4. Di sini min, ini 2 kali 3, 6 tambah 1. Karena di sini min, maka dikalinya plus. Karena di sini jadi penyebut, maka dikalikannya ke pembilang. Sebaliknya, kalau ada di pembilang, dikalinya ke bawah. Ya. Jadi langsung ini saya, langsung angkanya ini, 7 tambah akar 7. Ini mesti sama ini. Nih, akar 7 tambah akar 7. Hasilnya juga sama, itu sama-sama min 2 akar 7. Ya. Nah, ini cara lebih pendek ya, silahkan menggunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Jadi baik menggunakan cara kali sekawan ataupun cara ini hasilnya sama. Oke, contoh lain. Contoh seperti ini ya. Yang ini saya akan contohkan menggunakan cara yang kedua. Kalau kalian mau coba dengan kali sekawan, silahkan nanti bandingkan nilainya. Seperti biasa, bayangkan seolah-olah soal ini tidak memiliki bentuk akar, lalu turunin satu-satu menggunakan rumus L'Hopital itu ya. Ini 4 ini turunannya tidak ada ya. Ini turunannya kan 0. Min X kuadrat turunannya min 2X ya. Ini min 2X ya. Kalau kalian lupa dari mana min X kuadrat ini kok bisa min 2X, silahkan buka video berikutnya, video sebelumnya tentang teori turunan fungsi aljabar. Kemudian yang di bawah sekarang, 3 ini tidak punya turunan, ini min X kuadrat turunannya 2X, min kali 2X ya min 2X kan. Karena ini ada di bawah ya, ada di bawah, ini kan 3. Sekawannya kan plus. X-nya diganti dengan min 2. Min 2 pangkat 2 tambah 5. Maka jadinya 3 tambah ini 4 tambah 5.
akar 9 kan. Ini mesti sama ini angkanya. Kalau sini 3, ini 3 juga. Cuma ini akar 9 kan. Saya tulis di sini. Ya. Ingat kalau ini pembilang, ini yang bentuk akar ini pembilang dikalikannya, maaf ini penyebut dikalikannya ke pembilang. Kemudian karena ini sama, kita coret, hasilnya adalah 6 ya. Saya hapus dulu yang ini. Saya hapus dulu. Ini akar 3 ya, akar 3. 3 tambah akar 9. Bukan akar 3 ya, akar 9. Ini 3 tambah 3 kan jadinya 6. Ini min 2-nya sama, saya coret. Jadinya 6 ini ya. Oke, contoh berikutnya ini. Nah, sekarang bentuk akarnya ada di pembilang. Nah, ini, tapi kalau bentuk seperti ini jangan langsung menggunakan cara seperti ini ya. Pastikan disubstitusi dulu. Nah, ini sudah saya pilih-pilih sih. Saya pilah-pilah mana yang bentuknya 0 per 0. Ini kalau 3 diganti ke sini kuadrat 9. 9 kurang 9, 0. Ini 3 kuadrat 9 tambah 7, 16. Akar 16 itu 4. Ini 4 kurang 4. Ini juga bentuknya 0 per 0. Maka kalau 0 per 0 boleh menggunakan cara ini. Tapi kalau tidak 0 per 0 ya sudah itu hasilnya. Oke. Seperti biasa bayangkan seolah-olah soal ini tidak punya bentuk akar lalu turunin. X kuadrat turunannya 2X. Karena ini ada min berarti min 2X. 4 turunannya 0. 7 ini juga turunannya 0 ya. 9 min X kuadrat. 9 itu turunannya 0. Min X kuadrat turunannya min 2X. Sekarang karena ini akarnya ada di pembilang, maka dikalikannya ke penyebut. 4, karena ini 4 ya. 4 plus. X-nya biasa diganti dengan 3. Berarti 3 kuadrat tambah 7. 4 tambah ini akar 16 kan begitu. Jadi ini mesti sama ini angkanya ini. Karena jadinya 0 per 0 kan. Lagi-lagi ini sama, saya coret. Maka hasilnya adalah 1/8. Ya, saya hapus dulu. Jadi 1/8 ya, ini dicoret jadi 1, 4 tambah akar 16. Itu 4 tambah 4, 8. Oke ya, kalau misalkan ada yang masih bingung, silahkan diulang-ulang videonya ya. Kemudian turunan fungsi aljabar sekarang. Tadi kita sudah belajar limit, sekarang keturunan. 5, jika fx sama dengan 5x kuadrat plus 3x min 2, nilai f aksen 1. Ini maksudnya f aksen ya, sama saja begini gitu ya. Adalah berapa? Seperti biasa, kalau 5x kuadrat plus 3x min 2. Ini 7x kuadrat min 6x plus 5. Oke, coba kita lihat dulu. Berarti ini salah soal ya. Bentar. Ini salah soal. Harusnya itu soalnya seperti ini ya. Saya ganti dulu. Maaf ini salah ketik. 7x kuadrat min 6x plus 5 ya. Ini soalnya ya. F aksen 1 berapa? Oke. Kalau 7x kuadrat min 6x plus 5. Lalu F aksen x itu berarti turunan dari ini. 2 kali 7 14x. 2 kurang 1 jadi pangkat 1 min 6x turunannya min 6. Kemudian F 1 ini ya. Oh berarti ini min ya, sorry. Ini min berarti. Oke. F min 1. Kalau F min 1 berarti setelah bentuk ini diturunkan, maka diganti X-nya dengan 1. 14 kali min 1 dikurangi 6. Ini X diganti min 1. Maka jadinya 14 dikali min 1 min 14. Min 14 min 6 min 20. Maka F aksen 1 ini nilainya min 20. Oke, sekarang keturunan bentuk akar masih turunan fungsi aljabar. F ditanya F aksen 1. X 7/9 ya. Ini kalau dirubah ke bentuk pangkat jadinya 7/9. Kemudian 7/9 ini saya kali ke depan. 7/9 X 7/9 dikurangi 1. Jadinya ini kan kalau dikurangi 1 9/9 kan. Jadi min 2/9. Kemudian jadinya 7/9.
9, lalu X-nya ini dirubah ke pangkat negatif. Itu kan 1/. X pangkat 2 per 9. X pangkat 2 per 9 sama saja seperti ini ya bentuk akar. Maka kalau ditanya F aksen 1, wah ini belum selesai sepertinya. Maka kalau ditanya F aksen 1 itu ya tinggal diganti 7 per 9. Ini 9, ini 1 pangkat 2. Itu sama saja. Ini kan 1 ya. Akar 1 itu ya 1 itu sama dengan ya 1. 7 per 9 jawabannya ya. Oke. Nah, kalau kalian bingung kenapa ini bisa 1, ya bayangin 1 pangkat 2 per 9. 1 dipangkatkan berapapun ya hasilnya kan tetap 1 ya. 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, 1 pangkat 2 juta. Itu hasilnya tetap 1. Oke. Lanjut. Diketahui f aksen X adalah turunan pertama fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min ax plus 6. F aksen min 2 sama dengan min 11. Nilai A yang memenuhi adalah penyelesaian. Ini saya tulis lagi soalnya 3x kuadrat min ax plus 6. Kemudian saya turunkan 2 kali 3, 6. Pangkatnya berkurang 1, ax. Ax itu sama saja 10x. Turunannya berapa? Ya 10 kan. Kalau ax berarti yang ada di depan x kan. Yaitu turunannya a. Ini min a. 6 tidak punya turunan. Ini 0. Biarkan saja. Sekarang diketahui f aksen. Oh ini nggak sinkron ini ya. Ini 2 apa min 2 ya. Kita tes dulu ya. Ini f aksen 2. 6 kali 2 min a. Berarti. Ini berarti positif ya. Ini berarti positif. Maaf ini salah ketik. Berarti f aksen 2 sama dengan min 11 ya. Ini positif ya. F aksen 2 sama dengan min 11. Jadi setelah f aksen X itu diketahui, f aksen X itu X-nya diganti 2. Karena diketahui di sini f aksen 2 sama dengan 11. Maka X-nya 2. 6 kali 2 min A. F aksen 2 diketahui dari soal itu min 11. 6 kali 2 itu 12 min A. A-nya yang awalnya ada di kanan, saya pindah ke kiri jadi positif ya. Jadi A min 11. Awalnya negatif, saya pindah ke kanan. Jadinya positif. Maka A sama dengan 12 tambah 11 sama dengan 23 ya. Ini positif. Ini positif ya. A sama dengan 23. Ini ya. Turunan fungsi perkalian sekarang. Tentukan turunan pertama hx sama dengan 4x kuadrat min 7. Sama dengan 7x pangkat 3 plus x. Tentukan nilai f aksen 1. Nah, kalau ada soal seperti ini, tentukan dulu turunannya baru diganti dengan 1. Oke. Ya, soalnya saya tulis kembali 4x kuadrat min 1 kali 7x pangkat 3 plus x. Seperti biasa, kalau turunan fungsi perkalian itu kan rumusnya hx. H aksen X itu kan U aksen V plus ya UV aksen. Rumus UV ini. Ini sama ini dimisalkan dengan U, ini saya misalkan dengan V. Turunan dari U berarti 4x kuadrat, 8x ya. Min 1 turunannya 0. Sekarang V 7x pangkat 3 turunannya 21x pangkat 2 plus 1. Nah, ini rumus turunan fungsi perkalian ya. Jika kalian lupa, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kemudian, dikalikan UV aksen sesuai dengan rumusnya. U aksen V ini ya, ini kurang aksennya, ini salah ketik ini. U aksen V ini harusnya. U aksen V ditambah UV aksen. U aksen V berarti 8x kali 7x pangkat 3 plus x. Di sini ya, 8x kali 7x pangkat 3 plus x. Ini dikali ke sini. Kemudian yang UV aksen berarti 4x kuadrat min 1 kali 21x pangkat 2 plus x. Ada di sini ya. Setelah itu, ini tidak perlu disederhanakan ya. Karena yang ditanya f aksen 1. Kalau kalian mau sederhanakan silahkan. Habis itu diganti 1. Tapi itu agak membutuhkan waktu yang agak panjang atau agak lama. Maka kalau mau
itu langsung F aksen 1. X-nya diganti 1. Ya. 8 kali 1. Berarti setiap X yang ada unsur X yang ada di sini diganti dengan 1. Ini X pangkat 3, 1 pangkat 3. X pangkat 2, 1 pangkat 2. X pangkat 2 ini 1 pangkat 2. Lalu ini 8 ya. 8 kali 1, 8. 7 kali 1 tambah 1, 8. 4 kali 1, 4. Kurang 1, 3. 21 kali 1, 21 tambah 1, 22. Maka ini kalau disederhanakan jadinya ini. 8 kali 8 tambah 3 kali 22. Hasilnya adalah 8 kali 8, 64. 3 kali 22, 66. Maka hasilnya 130 ya. Aksen 1 nilainya 130. Sekarang turunan fungsi pembagian. Nah, silakan kalau mau kalian coba dulu di pause videonya. Oke, kita bahas ya. Ini soalnya saya tulis ulang 4x plus 3 ini. Lalu seperti biasa karena ini pembagian, kalau fungsi pembagian itu kan f aksen x-nya itu seperti mirip tapi tidak sama ya. Ini min kalau perkalian. U v aksen per v pangkat 2 kalau pembagian ya. Oke. Ini U 2X min 1, jadi ini U, ini V, turunan dari U itu 2, 2X turunannya 2, min 1 turunannya 0, 4X turunan dari V, 4. Kemudian, ya ini kembali, ini salah ketik ya, kurang tanda aksennya. Kemudian kita kalikan, saya hapus dulu yang ini. Oke, sekarang kita kalikan. Kita kalikan ya. U aksen V. Berarti dari sini dulu ya. Dari kanan ke kiri. 2 kali 4X plus 3. Sudah ada di sini. Kemudian 2X min 1 kali 4. 2X min 1 kali 4. 4X plus 3 kuadrat. Kembali karena ini yang ditanya min 1. Maka setiap yang ada unsur X yang ada di sini. Saya ganti dengan min 1. Ini tetap 2, 4 kali X, berarti 4 kali min 1 tambah 3, min 2 kali X, 2 kali min 1 di sini, min 1 kali 4. 4 kali min 1 tambah 3 kuadrat. Ya, karena yang ditanya min 1. Kalau cuma ditanya F aksen X, maka ini harus disederhanakan. Tapi karena yang ditanya F aksen min 1, ya sudah langsung. Setiap X yang ada di sini diganti dengan min 1. Kemudian kita sederhanakan. 4 kali min 1 itu min 4 tambah 3. Min 4 tambah 3 itu min 1. Ada di sini hasilnya. 2 kali min 1 itu min 2. Min 1. Min 2, min 1. Min 3. 4 ini tetap min yang ada di sini tetap negatif. 4 kali min 1 itu min 4 tambah 3. Min 1 kuadrat. Ya. Kemudian F-1 sama dengan 10. Kok bisa sama dengan 10? Ya kalau kita bingung dari sini. 2 kali min 1 itu kan min 2 ya. Min 3 kali 4. Min 3 kali 4 itu 12. Berarti min 12. Min kali min plus. Plus 12. Dibagi dengan 1. Min 1 kuadrat itu kan 1. Maka F aksen min 1 sama dengan 10. Oke, terakhir, turunan fungsi komposisi. Turunan fungsi komposisi itu ada yang nyebutnya juga aturan rantai ya. Kalau ada soal seperti ini, Fx sama dengan akar pangkat 7 dari 2x kuadrat plus 3x min 15. Berapa turunannya? Turunannya seperti ini. 2x kuadrat plus 3x min 5 pangkat 1/7. Ya, ini seperti biasa. Bentuk akar dirubah ke bentuk pangkat. Kemudian ini 1/7 saya kali ke depan seperti menurunkan bentuk biasa ini ya. 2x kuadrat plus 3x min 5. Tulis kembali 1/7. Pangkatnya berkurang 1. Ya, ini dikurang 1 kan dikurang 7/7 ya. Jadi min 1/6 ini ya. Harusnya min 1/7. Min 1 kurang 7 min 6 ya. Oh, ini salah ketik. Min 6/7 harusnya ya. Oke. Min 6/7. Dikali turunan dalamnya. Dalamnya dalam apa? Dalam kurung ini. 2 kali 2x kuadrat
plus 3x. Turunannya 2x kuadrat 4x plus 3x plus 3 ya. Kalau kalian bingung kenapa bisa seperti ini, lihat di video sebelumnya tentang turunan fungsi komposisi. Kemudian 4x plus 3 ini saya kali dengan 1. Hasilnya 4x plus 3. 7 ya. Ini kembali, ini saya salah ketik ya. Mohon maaf ya, ini salah ketik. Harusnya 1 kurang 7 itu kan 6 ya. 6/7. Tadi yang awalnya ini pangkat negatif, jadinya pangkat positif. Makanya ini kan ada di bawah ini ya. Di penyebut. 2x kuadrat plus 3x min 5 pangkat 6/7. Kemudian 4x plus 3 ini tetap. Ini 7 dikali ya. Yang awalnya 2x kuadrat plus 3x min 5 pangkat 6/7 kan yang di sini nih. Kemudian ini dirubah ke bentuk akar. 7-nya ada di luar, ini jadinya 2x kuadrat plus 3x min 5 harusnya pangkat 7 ada di sini. Pangkat 6 ya. Maaf, ini 6. Saya hapus dulu ya. Ini harusnya pangkat 6 ya, karena kan pembilangnya ada di dalam akar, penyebutnya ada di luar akar. Ini kebalik juga, ini salah ketik, harusnya ini 7, lalu ini ada kurungnya, ini pangkat 6 ya. Oke, jadi coba saya tulis ulang aja di sini, f aksen x sama dengan 4x plus 3, ini 7, kemudian dikali, ya ini 7 ya, ini kurung 2x kuadrat plus 3x min 5 pangkat 6, akar di sini ya. Oke, mohon maaf terjadi salah ketik. Oke, saya kira itu tentang persiapan PTS, silahkan dipelajari, semoga kalian sukses, PTS-nya dapat nilai yang terbaik, semangat belajar. Di rumah jangan lupa latihan terus. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.